Ya, selama masih dalam situasi yang seperti sekarang ini, gitu, yang ada peluang, ada kemungkinan akan ada yang ingin mengawut-awut, saya kira ya tidak salah pilihan dari para kader PDIP yang mendaulat, membaiat Ibu Megawati untuk kembali terpilih atau dipilih menjadi ketua umum periode berikutnya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Ibu Megawati. Nah, kita tidak tahu kapan ini situasi yang tepat Ibu Megawati untuk menyerah terimakan kekuasaannya kepada generasi penerusnya. Tentu kematangan politik Ibu Mega melampaui siapapun tuh, termasuk melampaui kematangan politik mantan Presiden Jokowi itu. Nah, modal kematangan politik itu akan jadi fondasi utama orang akhirnya menganggap bahwa oke, justru karena kapal ini sedang digerogoti oleh bajak laut atau bajak darat, maka nakodanya, kaptennya harus tetap Megawati. Jadi sangat mungkin aklamasi juga akan terjadi itu, dan itu penanda bahwa PDIP punya semacam sistem internal yang nilainya itu sudah melekat pada kadernya tuh, dan kemampuan PDIP untuk membuka relasi dengan Gerindra nanti itu pasti tidak sulit, karena kimia antara ya sebut aja kimia sejarah maupun kimia batin antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak mungkin dilepaskan atau dipisahkan hanya karena kepentingan politik satu dua orang yang ingin manuver di situ. Nah, itu saya kira yang jadi dasar kenapa Ibu Mega begitu percaya diri dan menganggap bahwa dia mampu untuk mengendalikan partai ini. Dan kondisi ke depan, mungkin dalam 100 hari ke depan, pasti akan ada gejolak di dalam kabinet Pak Prabowo, karena tidak mungkin kabinet yang sebesar itu langsung jadi. Tentu Pak Prabowo lagi berupaya mengevaluasi mana yang mesti dipreteli, mana yang mesti diperkuat lagi, mana yang mesti diganti, yang dalam 100 hari udah aus sebetulnya menterinya tuh atau pejabat politiknya tuh. Jadi kita mulai membayangkan bahwa akan ada kongres PDIP yang dalam 1 bulan ke depan sudah pasti akan mempengaruhi opini publik Indonesia. Sementara pada sisi yang lain, kabinet juga akan lakukan manuver-manuver untuk memungkinkan Prabowo melihat mana bagian yang harus diperkuat, mana yang justru harus dibuang dari kabinetnya. Jadi efisiensi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo itu akan bertemu sebagai isu politik dengan peristiwa tibanya masa kongres PDIP nanti itu. Nah, ini yang menarik untuk kita lihat bagaimana kesulitan ekonomi yang hari-hari ini mulai terasa, bahwa Ibu Sri Mulyani sendiri mengakui ketidakmampuan untuk mengejar pendapatan pajak sehingga APBN dirancang untuk defisit berapa 3.000 triliun itu dasar yang memungkinkan kita percaya atau melihat kembali bahwa keinginan para petualang politik akan tiba di awal tahun depan. Tapi sambil menunggu peristiwa itu, kita pastikan bahwa kehidupan politik tidak boleh lagi didasarkan pada tukar tambah kepentingan di antara elit, dengan akibat bahwa rakyat terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan.